Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Nur Aidawati SOS MM selaku dosen pengampu di Universitas Pamulang. Perkenalkan, nama saya Safira Zahra dari kelas 01 SMJ 003. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi yang berjudul Neraca Lajur Perusahaan Dagang. Pertama-tama, saya akan membahas neraca lajur. Apa itu neraca lajur? Neraca lajur atau yang sering disebut juga dengan kertas kerja atau worksheet merupakan kertas kerja berkolom-kolom atau lajur yang digunakan untuk memudahkan dalam membuat penyesuaian dan laporan keuangan perusahaan. Neraca lajur bukan merupakan bagian dari siklus pencatatan akuntansi, tetapi hanya sebagai alat bantu untuk mengoreksi kesalahan data transaksi keuangan sebelum dibuatkannya laporan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang langkah-langkah menyesuaikan neraca lajur pada perusahaan dagang. Yang pertama, setelah semua data penyesuaian dimasukkan dalam neraca lajur dengan memberikan indeks huruf secara berurutan untuk masing-masing penyesuaian. Yang kedua, saldo-saldo akun dalam kolom neraca saldo dijumlahkan dengan jumlah penyesuaian yang berhubungan dengan hasil dicantumkan dalam kolom neraca saldo yang disesuaikan. Yang ketiga, saldo-saldo akun dalam kolom neraca saldo yang disesuaikan selanjutnya dipindahkan ke kolom laporan, yaitu kolom laba rugi dan kolom neraca. Yang keempat, untuk perusahaan dagang Sasmita Jaya, selisih antara kolom kredit dan kolom debit dari laporan laba rugi sebesar 20.214 merupakan laba bersih atau net income. Selisih antara kolom debit dan kredit dari jumlah neraca juga harus sama, sebesar 20.214. Yang kelima, data-data yang ada dalam kolom-kolom penyesuaian dari neraca lajur dapat digunakan untuk membuat IR jurnal penyesuaian atau adjusting entries. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah bagaimana sih cara menyusun neraca lajur. Yang pertama, kita harus membuat format neraca yang berisi beberapa tabel, diantaranya nomor akun, nama akun, neraca saldo pada kolom debit dan kredit, neraca saldo setelah disesuaikan debit dan kredit, laporan laba rugi, debit dan kredit, yang terakhir adalah neraca debit dan kredit. Yang kedua adalah mengisi nomor akun dan nama akun pada kolom nomor akun. Misalnya, kita isi nomor urut 1 sampai dengan seterusnya sesuai dengan nama akun yang kita butuhkan. Kemudian yang kedua, nama akun berisi kas, piutang, peralatan, utang usaha, utang gaji, beban gaji, dan lain-lain. Komponen berikutnya yang harus diisikan adalah kolom neraca sesuai dengan kolom terbaru. Kolom neraca ini diisikan dengan akun nominal yang terdiri atas aset, kewajiban, dan ekuitas. Saldo yang akan diisikan ke dalam komponen ini berasal dari neraca saldo yang sudah disesuaikan. Kemudian yang ketiga adalah mengisi kolom jurnal penyesuaian. Jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun sehingga saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Seperti yang kita lihat terdapat pada perubahan piutangan bunga pada kolom debit dan asuransi dibayar di muka pada kolom kredit. Kemudian yang keempat adalah neraca saldo setelah penyesuaian, adalah saldo yang telah disesuaikan dengan keadaan akhir atau keadaan saat ini. Kita bisa lihat pada tabel berikut, terdapat pada piutang bunga yang dimana neraca saldo pada debit sebesar Rp400.000 dan penyesuaiannya adalah Rp35.000. Kita akan tuliskan neraca saldo setelah disesuaikan adalah ditambah sebesar Rp435.000. Sama halnya dengan asuransi dibayar di muka. Di neraca saldonya kita tulis sebesar Rp281.000 dan jurnal penyesuaian adalah Rp250.000 pada kredit. Jadi kita akan dikurangin jadi sebesar Rp31.000. Kemudian yang kelima adalah mengisi laporan laba rugi. Apa itu laba rugi? Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan, sehingga menghasilkan suatu laba bersih. Kemudian yang terakhir adalah laporan neraca, yaitu bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan dari suatu entitas tersebut pada akhir periode tersebut.
Kemudian adalah bentuk atau format dari laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Ada dua bentuk format dasar untuk laporan laba rugi, yaitu bentuk bertahap atau multiple step dan bentuk satu atap atau single step. Bentuk bertahap terdiri atas beberapa bagian, subbagian dan subtotal yang merupakan informasi yang rinci mengenai hasil usaha dalam rangka menentukan laba bersih atau net loss. Bentuk satu tahap dalam laporan laba rugi. Bentuk satu tahap atau single step, pendapatan dikumpulkan bersama-sama dalam satu kelompok. Selanjutnya adalah tujuan pembuatan neraca lajur. Yang pertama, untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian, sehingga merupakan persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal. Yang ketiga, untuk mempermudah menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam pembuatan jurnal penyesuaian. Kemudian adalah fungsi neraca lajur. Yang pertama, digunakan untuk meringkas data keuangan perusahaan. Data yang ada dalam buku besar terdiri dari banyak kolom sehingga cukup menyulitkan untuk dijadikan sebagai patokan pembuatan laporan keuangan. Ringkasan data yang ada di dalam neraca lajur sudah cukup mewakili bagaimana kondisi keuangan perusahaan dalam satu periode. Yang kedua, mengevaluasi transaksi yang ada. Cara mengevaluasi transaksi melalui neraca lajur dengan melihat perubahan saldo yang ada pada setiap akunnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau materi yang saya berikan. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Nur Aidawati, Esos MM, yang sudah meluangkan waktu untuk memonitor presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.